Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita rahmat, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang menerang ini. Dan tidak lupa kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Beliau adalah selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya saya membuat video ini, saya membuat learning journal. Nah, learning journal itu gagasan atau materi yang udah disampaikan sama dosen. Jadi saya di sini bakal bahas apa yang telah disampaikan oleh dosen. Mungkin langsung saja kita masuk materi ya. Nah, jadi hari Selasa kemarin itu kelompok 4 yang presentasi. Nah, kelompok 4 ini adalah kelompok saya sendiri, penulisan berita dan artikel. Mungkin kita langsung masuk ke judul ya. Ini judulnya pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel, inovasi bahasa di era digital. Nah, kita harus kenal dulu sebelum lebih dalam tentang creative writing ini. Jadi creative writing ini atau tulisan kreatif adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Nah, creative writing bukanlah tulisan biasa. Ia adalah tulisan yang luar biasa, menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Imajinasi maupun pengusik, membuai, merangsang, melambangkan, menerbangkan, serta menghanyutkan, bahkan bisa jadi mengaduk-aduk perasaan. Inilah perbedaan pentingnya antara tulisan biasa dan tulisan kreatif. Menurut kritikus sastra Barbara Lansbury dalam bukunya The Art of Fake menyarankan 4 karakteristik konstitutif dan genre tersebut, yang berarti subjek yang dapat didokumentasikan dari dunia nyata, bukan diciptakan dari pikiran penulis. Dengan ini, ia berarti bahwa topik dan peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut dapat diverifikasi keberadaannya di dunia nyata. Nah, kita lanjut ke materi teknik creative writing dalam penulisan berita dan artikel di era digital. Nah, creative writing dalam penulisan berita dan artikel di era digital ini adalah untuk menggabungkan elemen naratif dan imajinatif untuk menciptakan konten yang menarik dan berkesan bagi pembaca atau penonton. Nah, beberapa teknik yang digunakan yaitu yang pertama yakni storytelling naratif, yang kedua lead yang memikat dan yang fleksibel, yang ketiga deskripsi yang vivid, yang keempat dialog dan kutipan, yang kelima yaitu struktur piramida terbalik gitu. Jadi struktur piramida terbalik ini seperti yang sebelumnya dijelaskan di video-video saya, yang mana ini adalah termasuk cara penulisan berita ya, yaitu
dari hal-hal yang penting dulu, terus sama hal-hal yang umum, ibaratnya kayak gitu, piramida terbalik. Nah, jadi intinya di dalam era digital ini ditandai oleh ledakan informasi dan perubahan pola konsumsi media. Kemampuan menulis yang efektif dan menarik menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi massa. Pembaca saat ini tidak hanya menuntut akurasi dan kecepatan informasi, tetapi juga menaruh perhatian besar kepada cara penyajian pesan yang komunikatif, emosional, dan estetik atau keindahan. Hal ini mendorong perlunya pendekatan baru dalam teknik penulisan, salah satunya melalui pendekatan creative writing atau penulisan kreatif. Creative writing merupakan pendekatan penulisan yang berfokus pada ekspresi, orisinil atau keaslian, penggunaan bahasa yang imajinatif, serta pengembangan struktur naratif yang kuat. Dalam konteks penulisan non-fiksi seperti berita dan artikel, pendekatan ini tidak berarti meninggalkan fakta, melainkan mengemas fakta dengan teknik bercerita yang menyentuh sisi emosional dan intelektual pembaca. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.